Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi ya. Sebenarnya kalau dalam algoritma estimasi dan forecasting itu sama ya, algoritmanya menggunakan linear regression, ada neural network dan sebagainya. Perbedaannya adalah kalau yang estimasi itu tidak ada time series, kalau forecasting wajib ada time series. Untuk isi datanya semuanya numerik ya. Semuanya angka untuk estimasi dan forecasting. Perbedaan tadi ya hanya time series. Oke, di sini kita akan mempraktekkan ya estimasi ya. Estimasi itu sama prediksi, hanya dia bisa untuk prediksi untuk besok atau mungkin hari ini gitu ya, atau sedang terjadi gitu. Oke, kita panggil datanya ya, ada data testing dan ada data training juga ya untuk estimasi. Di sini CPU trainingnya ya, jangan lupa diberikan label ya. Kalaupun nanti kita label lupa, bisa menggunakan rule ya. Kita next. Di sini kita akan melihat performance dari si CPU ini ya, benar nggak sih prediksinya gitu. Nah, di sini sudah ada data ya. Nah, kita lihat berdasarkan performance si CPU-nya. Berarti chain rule-nya kita ubah menjadi label ya. Lalu oke, kita next ya. Kita taruh di data. Kita finish ya. Oke. Ini saya close saja ya. Oke, di sini ada 199 data CPU ya. Ini sini performanya kalau misalkan MICT-nya sekian, min-nya sekian, max sekian, CH-nya sekian, CH min, CH max, berarti performanya 198 ya. Nah, nanti pada saat kita mau memperkirakan kalau MCT-nya mungkin 124, min-nya mungkin 250, max-nya 5000, CH-nya mungkin 250 dan sekian-sekian, berapakah performanya gitu. Jadi kita langsung bisa memprediksi hari itu juga gitu ya, bisa menebak hari itu juga tentang estimasi ini. Oke, sekarang kita tarik datanya ya. Ada CPU ya. Nah, kita butuh data testingnya. Kita coba tadi mengkira-kira data sekian itu berapa sih performanya. Sekarang kita tarik data testing. Untuk estimasi yang dijadikan label tidak ada ya. Jadi nanti kita langsung isi data atribut yang lainnya. Nanti untuk performance dia akan mengambil dari training gitu, otomatis. Ya, sekarang kita cari dulu testingnya. Kita next. Nah, di sini dia tidak performance ya. Tidak ada untuk jadikan label untuk testingnya, karena dia akan memproses sendiri dari si rumus trainingnya itu ya. Dengan ketentuan data seperti ini, performanya berapa sih gitu. Berbeda dengan forecasting tadi, yaitu estimasi. Kita next ya, kita finish, next sampai finish. Kita taruh di data ya, jangan lupa. Oke. Nah, ini kita udah isi asal-asal ya, misalkan datanya gitu ya. Sekarang kalau saya pengen tahu MCT 180, min-nya sekian, sampai CH max sekian, berapakah performanya gitu. Ini kan data testingnya ya. Sekarang kita tarik data testingnya. Sama algoritma kita menggunakan linear regression ya. Untuk si training, untuk data testing kita menggunakan apply model. Ya. Oke, sekarang kita tarik. Ini kita ke sini ya. Ini model ke model. Sekarang kita apply modelnya ya. Hasilnya seperti apa? Tuh. Nah, ternyata prediksi itu data testing ini sekian ya. Kalau dia ini sekian, berarti prediksinya performanya ini gitu. Prediksi dari performance si data testingnya gitu ya. Jadi kalau estimasi itu lebih mudah ya cara membacanya. Jadi kita butuh data testingnya yang mungkin kita tebak-tebak aja datanya, lalu bagaimana rumusnya gitu kan.
Nah, sekarang bagaimana saya pengen tahu rumusnya gitu. Ya, kita tinggal menggunakan modelnya ini. Tarik ya. Nah, ini rumusnya. Untuk mengetahui performa dari kriteria CPU itu. Jadi kalau nilainya sekian dikali MMCT-nya berapa yang kita tentukan itu ditambah 0,017 dikali min ditambah minnya berapa nih, kita misalkan minnya 5 misalkan, ditambah 0,04 dikali m maksa berapa yang kita mau tentukan, dan seterusnya sampai dikurang 43,975. Itulah hasil performa ini gitu ya. Jadi kita coba hitung, ini tadi dikali berapa, ini dikali berapa, ini kan ditambah, ini dikali berapa ditambah, dan seterusnya lalu ditambah 43,975, maka performanya ini nilainya ya. Jadi itulah cara menghitung estimasi di dalam linear regression. Nah, cukup mudah ya. Nah, lalu bagaimana untuk saya nanti pengen testing lagi data, input aja data di testing sembarangan, nanti dia otomatis akan mengolah data ya. Kenapa kok di testing gak ada label ya? Karena kalau untuk estimasi labelnya menarik dari si training, jadi dia melihat data yang lalu gitu ya. Data yang lalu dia udah memprediksi sekian, udah ada nilainya, tinggal kita olah untuk data sekian berapakah yang mau kita prediksinya. Nah, dia akan langsung otomatis muncul, jadi nggak capek-capek kita tebak tuh time seriesnya. Kayak tadi forecasting kan time series untuk masa depan saya udah ngisi sekian gitu. Nah, berbeda dengan estimasi. Kalau estimasi label untuk testing langsung menarik dari data training gitu ya, karena trainingnya kan sudah terjadi data yang masa lampau ya, sudah tahu performa dari tiap-tiap kriterianya atau atributnya, sehingga di testing itu tinggal narik aja rumusnya ya. Jadi model ini untuk rumusnya, lab ini labelnya untuk hasil akurasinya gitu, akuratnya. Nah, ya, demikian ya penjelasan tentang penggunaan estimasi menggunakan linear regression. Saya pengen nyoba dong pakai neural network. Nah, silahkan. Kita sekarang copy ya, yang ini kita copy. Prediksinya bagaimana gitu ya, kita coba. Ini kita ganti neural network ya, neural network. Nah, ya. Untuk ke play, nah tuh dia prediksinya 22,85. Kalau yang example set apply model yang ini 9,025 ya. Agak jauh ya prediksinya menggunakan neural network dan linear regression. Lalu bagaimana, saya lebih cenderung mana? Kita lihat performa sebelumnya gitu ya. Nanti kita lihat perbandingannya gitu ya. Jadi nanti algoritma mana yang mungkin bisa kita pakai ya, tergantung rumusnya yang mendekati yang mana. Kan tadi kita udah melihat cara hitung rumusnya gitu ya. Gitu. Kita coba modelnya untuk si neural network gitu kan. Nah, di deskripsinya ya. Mungkin agak pusing ya. Jadi lebih baik kalau misalkan kita nggak mau terlalu pusing dengan rumus ya, taunya pokoknya hasilnya jadi aja. Tapi kita mau nggak mau harus mengetahui rumus awal. Tapi kalau pengen lihat rumus lebih detail emang ke linear regression ya. Oke, kita simpan dulu ya. Diproses ya. Kita bikin namanya estimasi ya. Prosesnya folder estimasi. Oke, sekarang kita save, kita ke local repository, ke proses estimasi ya, latihan 1 misalkan.
Oke, demikian penjelasan tentang penggunaan estimasi ya. Perbedaannya apa dengan forecasting ya. Jadi kalau estimasi untuk data testing yang dijadikan label tidak perlu ada ya, karena dia akan mengetahui data dari training labelnya. Itu perbedaannya. Memang semuanya dia berupa numerik ya, angka-angka semua datanya. Oke, demikian saya tutup ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.